Halo teman menulis, selamat datang kembali di channel teman menulis. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis atau mengirim tulisan di Dialektika Review. Nah, seperti video-video sebelumnya, kali ini kita akan melihat lagi salah satu situs atau ruang yang teman-teman bisa coba kirim tulisannya, dan jika dimuat itu akan mendapatkan honor atau fee. Nah, baik, di sini teman-teman kita sudah ada di Dialektika Review, jadi alamatnya ini teman-teman bisa cek sendiri nantinya. Jadi di video ini kita akan bahas apa saja yang dimuat atau diterima di Dialektika Review, kemudian apa yang perlu teman-teman perhatikan saat mengirim, dan berapa uang yang didapatkan ketika kita diterima atau tulisannya dimuat di situs ini. Ya, baik. Nah, kita bisa lihat di bagian atas, ini ada berandanya, kemudian esai, review buku, filosofi, rekam acara, wawancara, dan mitra. Tapi kita bisa cek satu persatu. Di esai, ya ini jelas sekali ya, kita akan melihat tulisan-tulisan esai yang memang sudah dimuat sejak beberapa minggu yang lalu. Ada juga review buku. Kalau review buku itu tentang ulasan buku-buku yang sudah dibaca atau teman-teman sudah baca, nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, kalau filosofi ini rubrik khusus yang ada di Dialektika Review, tapi terakhir update itu tahun 2020 sebelum pandemi, jadi sekarang sepertinya tidak update lagi. Tapi ini menarik untuk teman-teman baca karena ini pendekatan sofistik, jadi mungkin akan bisa lah memberikan perspektif baru untuk teman-teman. Lalu ada rekam acara. Ini sepertinya masih maintenance dan belum terlalu dicek lagi. Kemudian mitra juga masih error. Nah, tapi mari kita bahas tulisan seperti apa yang diminta atau yang dicari di Dialektika Review. Nah, ini tadi di bagian atas kita bisa lihat postingan terakhir itu ada di September 22. Pembuatan video ini 4 hari setelah pemuatan ini, jadi ini masih update ya, dan teman-teman bisa coba berkunjung sendiri. Nah, Dialektika Review itu sekarang menerima beberapa tulisan, jadi dalam seminggu ada 1 tulisan yang dimuat. Rentang waktunya itu kira-kira di hari Kamis dan Jumat, jadi di situ ada pemuatan, dan teman-teman kalau mengirim bisa menunggu atau melihat tulisannya apakah diterima atau belum diterima. Nah, di sini yang pertama review buku. Jadi review buku sendiri ya seperti mungkin di surat kabar atau mungkin di media-media lainnya, ini menyediakan ruang bagi pembaca yang ingin menyampaikan ulasan atau pendapat setelah membaca sebuah buku. Jadi teman-teman yang punya buku baru terus menarik untuk di review, silakan dikirim ke Dialektika Review. Nah, honor untuk tulisan yang dimuat itu sebesar 150.000. Begitupun dengan tulisan-tulisan lainnya. Nah, itu yang pertama ya. Lalu kita lihat lagi tulisan setelah review buku, ada esai. Nah, esai ini berupa tulisan-tulisan yang membahas hal-hal tertentu, hal spesifik atau hal-hal tertentu. Bisa juga sesuatu yang up to date atau sesuatu yang memang memberikan perspektif baru kepada pembaca. Jadi misalkan di sini Mario Hikmat bercerita tentang percakapan persetubuhan, dan itu butuh komunikasi antara sepasang suami istri dan tidak berjalan begitu saja. Jadi ini yang coba disampaikan penulisnya.
Ini juga yang jadi populer post pada penayangan video kali ini. Jadi di samping kanan ini kita bisa lihat beberapa tulisan yang paling banyak dibaca sejauh ini. Jadi inilah pilihan-pilihannya. Nah, jadi itu ya, tadi yang pertama ada review buku, yang kedua ada esai, kemudian yang selanjutnya ada rekam acara. Nah, rekam acara itu sebenarnya adalah liputan tapi dibuat semenarik mungkin, semacam esai juga, tapi teman-teman lebih bercerita tentang pengalaman menghadiri sebuah kegiatan. Misalkan di sini ada Hilda Karwayu bercerita tentang bagaimana pengalamannya ketika mengikuti pameran lukisan. Nah, jadi karena pameran ini menghadirkan pelukis-pelukis perempuan berupa asal Lombok, akhirnya Hilda melakukan semacam refleksi sekaligus menggambarkan kegiatan yang ada di acara tersebut. Jadi rekam acaranya itu yang kegiatan komunitas, kegiatan sastra, atau mungkin kegiatan kepemudaan. Jadi itu yang akan diterima di dialektika review. Jadi itu yang rubrik ketiga ya, setelah review buku, esai, rekam acara. Nah, itu sih sebenarnya yang banyak diterima atau memang yang diterima. Jadi kalau misalkan wawancara itu sebenarnya menerima juga, tapi itu mungkin rubrik yang masih jarang dimuat ya, karena wawancaranya juga kadang kita melihat siapa yang diwawancarai dan apa topik pembicaraannya. Jadi mungkin memang masih belum jelas. Nah, untuk lebih jelasnya tadi apa yang sudah saya sampaikan, kita bisa cek di bagian ini, undangan menulis. Di sini ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, jadi ini ketentuan pertama, karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun, cetak atau digital. Ya, seperti situs-situs lainnya, ini ketentuan paling umum ya. Lalu yang kedua, bila 2 minggu sejak pengiriman tidak dimuat atau tidak mendapatkan informasi akan dimuat, maka otomatis naskah tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi. Jadi mungkin belum sesuai atau mungkin ada yang kurang. Nah, itu kemungkinannya kita bisa tarik atau kirim di media lain yang mungkin akan menerima tulisan kita. Nah, lalu yang ketiga, jumlah karakter artikel antara 600 hingga 900 kata diketik dengan rapi di Microsoft Word. Jadi ini juga aturan umum ya. Jadi kayak sekitar 3-4 halaman lah teman-teman menulis, itu sudah layak untuk dikirimkan. Nah, lalu ini yang paling sering banyak ditanyakan, itu tulisannya dikirim kemana. Ini alamat emailnya. Jadi teman-teman bisa cek langsung di sini dan copy emailnya. Lalu jangan lupa subjeknya dituliskan esai, review buku, wawancara, atau rekam acara. Nah, lalu di bagian selanjutnya, sertakan data diri, mulai dari nama, nomor rekening, akun media sosial, foto pribadi, keterangan lain yang mungkin mendukung. Lalu ini diletakkan di halaman terakhir. Jadi ini badan email biarkan kosong. Teman-teman bisa menyapa redaktur atau bisa saja dikosongkan, itu bebas-bebas saja selama ini terpenuhi. Lalu poin ke-6, dialektika review menyediakan fee sebesar 150.000 untuk setiap tulisan yang dimuat. Jadi salah satu yang menarik juga di dialektika review adalah ketika tulisan kita dimuat, itu fee-nya langsung dibayar pada hari itu juga. Jadi tidak menunggu beberapa minggu atau beberapa bulan setelah pemuatan. Nah, lalu yang ketujuh, penulis boleh mengirim karya sebanyak-banyaknya dan boleh jadi akan sering dimuat jika lulus seleksi kurator. Jadi itu mungkin yang akan teman-teman perlu perhatikan. Jadi 7 poin ini sebenarnya umum-umum saja. Jadi teman-teman mungkin bisa mencoba berkunjung sendiri. Kemudian tipsnya,
Ya itu tadi, esainya itu mungkin harus bahas sesuatu yang menarik dengan perspektif yang berbeda, sesuatu yang juga mungkin bisa memberikan pandangan, eee, menarik untuk pembaca. Lalu untuk, review buku, di sini mungkin, lebih banyak buku-buku sastra atau mungkin buku-buku yang memang, eee, bisa memberikan juga, pengetahuan-pengetahuan tertentu. Jadi misalkan ada buku sosial, buku politik, buku, psikologi itu yang diterima. Kalau buku-buku yang, mungkin semacam buku-buku, anak itu mungkin mungkin saja bisa diterima kalau ulasannya berbeda, tapi teman-teman untuk bisa lebih jelasnya bisa cek di kolom review buku. Jadi kita bisa deteksi awal seperti apa sih sebenarnya, buku-buku yang diterima di Dialektika Review. Jadi sejauh ini misalkan kayak Sapi dan Hantu, Dadang Ari Murtono, Aib dan Nasib, novelnya Minato, kemudian ada puisi Iin Farliani, kemudian ada buku Sapiens di Ujung Tanduk. Nah, itu teman-teman bisa pelajari sendiri dan coba saja, mungkin teman-teman bisa beruntung dan dimuat di Dialektika Review. Baik, itu saja mungkin dari teman menulis dari kami. Jadi semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman bisa tolong bantu subscribe, like, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Semoga nanti kita terus melakukan update dan perbaikan di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.